Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ya, dari kelompok 11 Manajemen Teknologi dan Inovasi akan mempresentasikan terkait a bibliometric review of the technology transfer literatur. Dosen pengajar kami, Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc, IPU, dengan kelompok kami yang pertama saya sendiri, Muhammad Firman Yusuf, yang kedua Teguh Waluyo, dan yang ketiga M. Irfan Aji. Next, next lagi Mas. Nah, Bibliometric Review of the Technology Literature Transfer Literatur ini terdiri dari 5 pembahasan, yaitu yang pertama overview, yang kedua bibliometric performance analysis, yang ketiga co-authorship network structure, dan yang keempat research streams resulting from co-authorship network, dan yang terakhir conclusion. Next. Yang pertama, what is transfer technology? Apa yang dimaksud dengan transfer teknologi? Transfer teknologi di sini adalah proses pemindahan pengetahuan, keterampilan, teknik, dan atau teknologi dari satu entitas ke entitas lain. Hal ini bisa terjadi antar perusahaan, institusi, negara, atau bahkan individu. Tujuan utama dari transfer teknologi adalah untuk memungkinkan pihak yang menerima teknologi untuk memanfaatkannya guna meningkatkan kemampuan atau produksi mereka. Bentuk transfer teknologi yang pertama yaitu transfer teknologi antar negara, terus transfer teknologi antar perusahaan, transfer teknologi melalui pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir transfer teknologi dalam bentuk lisensi dan paten. Next. Yang selanjutnya, what is bibliometric? Atau apa sih yang dimaksud dengan bibliometrik? Bibliometrik di sini adalah metode yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis literatur ilmiah, publikasi, atau karya tulis lainnya dengan menggunakan teknik statistik. Tujuan utama dari bibliometrik adalah untuk mengevaluasi tren, pola, dan dampak dari penelitian atau publikasi dalam suatu bidang ilmu tertentu. Bibliometrik sering digunakan untuk mengevaluasi produktivitas penulis, jurnal, atau lembaga penelitian. Ya, contohnya seperti seberapa banyak nih produktif apa namanya penulis itu menulis karya ilmiahnya atau jurnalnya, dan seberapa banyak lembaga penelitian seperti universitas-universitas di Indonesia untuk menerbitkan hasil ilmiah, kajian ilmiahnya atau jurnalnya. Terus konsep utama bibliometrik di sini adalah jumlah publikasinya, terus indeks citasi, H-index, terus impact factor, analisis co-authorship, dan yang terakhir workload. Next. Bibliometric review of the technology transfer yaitu memiliki latar belakang. Yang pertama, pada masa lalu, metode tinjauan pustaka tradisional atau setiap kita mengutip kutipan tinjauan pustaka memakan waktu yang cukup lama. Demikian dengan jumlah karya yang dapat dianalisis terbatas dan rentan terhadap bias peneliti. Jadi peneliti tidak fokus akan mengutip terkait karya ilmiah tersebut. Oleh karena itu, para akademisi telah menyerukan metode bibliometrik kuantitatif untuk melengkapi tinjauan kualitatif tradisional, karena bibliometrik dapat mengotomatisasikan proses pemilihan dokumen untuk basis data besar dan dengan demikian meminimalkan kelalaian atau kesalahan. Selain itu, bibliometrik dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja penelitian menggunakan indikator kuantitatif berdasarkan data dan referensi bibliografi terpilih. Tujuan utamanya yaitu terkait bibliometrik transfer ini yang pertama mempermudah dalam menganalisis dan mengevaluasi hasil literatur serta dapat menampilkan hasil secara visual statistik. Selanjutnya ada 3 metode yang digunakan dalam mereview bibliometrik dengan menggunakan transfer teknologi. Yang pertama, bibliometric research design, yang kedua, information retrieval, dan yang ketiga, data processing software. Next. Selanjutnya, subbab bibliometric performance analysis terdiri dari 6 hasil analisisnya. Yang pertama, produktivitas publikasi yang mampu untuk mengukur jumlah artikel buku atau konferensi yang diterbitkan oleh penulis, institusi, atau negara dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, menganalisis perubahan jumlah publikasi dari tahun ke tahun untuk mengidentifikasi tren penelitian. Yang kedua, kualitas relevansi jurnal dan publikasi. Di sini
mampu untuk menilai kualitas jurnal tempat artikel dipublikasikan berdasarkan frekuensi citasi artikel-artikel dalam jumlah tersebut dan mengelompokkan jurnal berdasarkan impact factor atau citasi, misalnya dalam kuartal 1 top 25%-nya, terus kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Yang nomor 3 yaitu kualitas relevansi artikel. Di sini dengan bibliometric performance analysis kita mampu untuk menghitung beberapa kali artikel atau karya tertentu dikutip oleh peneliti lain yang memberikan gambaran tentang pengaruh penelitian tersebut. Terus mengukur rata-rata citasi per artikel dalam jumlah tertentu, menunjukkan seberapa besar pengaruh jurnal itu di komunitas ilmiah. Selanjutnya mengukur produktivitas dan dampak dari publikasi seorang penulis dengan mempertimbangkan jumlah publikasi yang sangat dikutip dan jumlah citasi yang diterima oleh publikasi tersebut. Selanjutnya mengidentifikasi jumlah artikel yang telah atau belum dikutip untuk menilai dampak atau penerimaan karya tersebut. Yang keempat, kualitas relevansi topik dan kata kunci, yaitu menggunakan teknik seperti analisis analisis kata kunci atau pemetaan topik untuk menentukan area penelitian yang paling banyak dibahas atau berkembang dalam literatur. Selanjutnya, membuat visualisasi kata-kata paling sering muncul dalam publikasi ilmiah untuk mengidentifikasi tren atau tema penelitian yang sedang populer. Selanjutnya yang kelima, kualitas relevansi penulis. Di sini mampu untuk mengidentifikasi jurnal-jurnal dengan jumlah citasi terbanyak atau dengan dampak tinggi dalam bidang penelitian tertentu. Selanjutnya menganalisis penerbit jurnal yang paling sering menerbitkan artikel yang sering disitasi serta kontribusinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir nomor 6 yaitu kualitas relevansi terhadap kontribusi organisasi, yaitu mampu untuk mengukur jumlah publikasi dalam dan citasi yang dihasilkan oleh institusi atau universitas, dan yang terakhir menganalisis pengaruh penelitian yang dihasilkan oleh institusi dalam komunitas ilmiah berdasarkan jumlah citasi. Next. Berikut merupakan tools yang digunakan dalam analisis kinerja bibliometrik. Yang pertama itu Scopus dan Web of Science yang biasa bisa kita lihat di internet, yaitu sebagai sumber utama data bibliometrik untuk mengumpulkan informasi tentang publikasi dan citasi. Terus yang kedua, VOS Viewer, yaitu alat untuk membuat visualisasi jaringan bibliometrik seperti peta, quote, citasi, dan kolaborasi penulis. Selanjutnya, bibliometrik adalah paket dalam bahasa untuk melakukan analisis bibliometrik. Dan yang terakhir, Publish or Perish, yaitu alat untuk menghitung berbagai metrik bibliometrik seperti H-index, total citasi, dan lain-lain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Irfan. Silakan Mas Irfan. Baik, terima kasih Mas Khairon. Yang selanjutnya adalah co-authorship network structure atau bisa dibilang sebagai struktur jaringan kepenulisan bersama. Memiliki definisi sebagai metode dalam analisis bibliometrik yang digunakan untuk memetakan hubungan antara para peneliti berdasarkan publikasi bersama. Menurut Kobo dan lain-lain pada 2011, bibliometrik menggunakan peta ilmu untuk menggambarkan bagaimana disiplin atau penelitian tertentu dapat tersusun secara konseptual, intelektual, dan sosial. Tujuan dari metode ini yang pertama adalah mengidentifikasi dokumen berdasarkan kesamaan dan hubungan antara elemen bibliografi. Yang kedua, menganalisis keterkaitan antar peneliti dalam suatu bidang ilmu. Yang ketiga, menentukan siapa saja peneliti yang paling berpengaruh dalam suatu komunitas riset. Yang keempat, memperkuat hubungan antar penulis pada suatu jaringan. Lalu, pada paper ini ada kendala dan solusi. Yang pertama, kendalanya adalah paper tersebut mengambil ribuan dokumen yang banyaknya data tersebut mencakup dari ribuan dokumen hingga penulis, hingga kata kunci yang membuat tidak mungkinnya untuk menganalisis secara menyeluruh. Solusinya, menggunakan perangkat lunak VOS Viewer yang di mana perangkat lunak tersebut dapat memilih jumlah kutipan minimum per penulis dengan tujuan memfilter elemen yang dipertimbangkan dalam analisis. Pada jurnal yang direview, pembuat jurnal menetapkan kriteria sebagai berikut.
Yang pertama, penulis yang terlibat dalam jaringan harus memiliki minimal 100 kutipan terkait artikel teknologi transfer. Yang kedua, setiap klaster harus memiliki minimal 4 penulis. Dan pada jurnal tersebut teridentifikasilah sesuai kriteria di atas sebanyak 30 penulis. Gambar yang kiri merupakan 30 klaster yang dianalisa oleh penulis yang terdiri dari minimal 4 penulis setiap klasternya. Lalu yang kanan adalah gambar yang merupakan representasi visual dari 30 jaringan kolaborasi penulis, yang di mana note atau simpul mewakili penulis yang terhubung ketika mereka berbagi penulisan dalam artikel. Banyak dari penulis yang paling produktif dan berpengaruh menempati posisi yang menonjol dalam jaringan tempat mereka berpartisipasi karena mereka memiliki tingkat keterhubungan yang lebih tinggi. Menurut Bayer Fuens pada tahun 2019, visualisasi merupakan komponen paling penting dalam analisis jaringan. Berbagai elemen penelitian dapat dianalisis melalui visualisasi jaringan menggunakan pemetaan grafis, yang di mana ukuran lingkaran bervariasi sesuai dengan tingkat kepentingan elemen tersebut. Koneksi dalam jaringan mewakili kedekatan hubungan antar elemen, dan warna serta lokasi lingkaran dalam grafik memungkinkan elemen-elemen tersebut dikelompokkan. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Teguh. Baik, terima kasih Mas Irfan. Dan selanjutnya pembahasan terkait paper ini berdasarkan analisis yang telah dilakukan secara ini ya co-authorship tadi, penelitian terkait transfer teknologi ini teridentifikasi ada ini ya 5 tema ya, 5 tema aliran utama. Nah, yang pertama ini ini ya University Technology Transfer atau transfer teknologi di lingkup universitas. Nah, ini fokus pada ini ya, fokus pada hubungan universitas dan industri dalam alih teknologi. Biasanya topik yang dikembangkan ini adalah topik academic entrepreneurship, kemudian hak paten, kemudian terkait spin-off universitas dan kantor transfer teknologi. Berikutnya adalah ini ya, internasional teknologi transfer atau transfer teknologi di lingkup internasional. Di sini merupakan ini ya, hasil penelitian transfer teknologi antar negara, terutama melalui investasi asing langsung atau FDI, joint ventures atau perjanjian lisensi. Kemudian yang ketiga, transfer teknologi dalam perusahaan. Nah, ini fokusnya adalah pada bagian bagaimana perusahaan mentransfer teknologi di antara divisi atau di antara anak perusahaan maupun di dalam aliansi strategis. Next. Kemudian yang keempat nih, absorptive capacity. Nah, ini didefinisikan sebagai konsep yang menjelaskan kemampuan organisasi dalam menyerap dan memanfaatkan teknologi baru yang sangat penting untuk inovasi dan daya saing. Yang terakhir adalah kebijakan inovasi publik. Ini adalah studi tentang bagaimana kebijakan publik dapat mendorong transfer teknologi, inovasi, subsidi riset, kemudian regulasi hak kekayaan intelektual, dan pertumbuhan ekonomi. Next. Nah, lebih lanjut, setelah dianalisis, terdapat beberapa implikasi terkait studi bidang transfer teknologi. Yang pertama, studi ini menunjukkan bahwa transfer teknologi merupakan bidang yang sangat dinamis dan terus berkembang. Nah, ini didominasi penelitian oleh universitas dari negara maju ya, sehingga menunjukkan perlunya lebih banyak riset untuk didorong di negara berkembang. Kemudian selanjutnya, keterkaitan transfer teknologi ini dengan inovasi dan produktivitas serta kebijakan publik menunjukkan bahwa transfer teknologi bukan hanya topik akademik semata, tetapi juga memiliki implikasi luas bagi industri dan ekonomi global. Kemudian dengan meningkatnya tren globalisasi dan kolaborasi lintas negara, studi tentang transfer teknologi ini lebih lanjut akan semakin relevan ya untuk dikembangkan. Berikutnya akan dijelaskan ini yang masuk ke dalam kesimpulan oleh Mas Irfan. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Lalu kita masuk ke kami masuk ke part terakhir yaitu kesimpulan. Terdapat tiga kesimpulan dari paper ini. Yang pertama adalah transfer teknologi tetap menjadi bidang riset yang cukup penting dengan pertumbuhan eksponensial dalam publikasi. Lalu yang kedua, ada peluang besar untuk mengeksplorasi transfer teknologi di negara berkembang, terutama terkait kebijakan publik dan inovasi. Lalu yang ketiga, studi lebih lanjut dapat difokuskan pada digitalisasi dan pengaruh teknologi baru, yang diantaranya ada AI, IoT, blockchain, dalam proses transfer teknologi. Pada paper ini menyediakan pemetaan menyeluruh tentang penelitian transfer teknologi yang dapat digunakan sebagai referensi utama bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami dan mengembangkan strategi transfer teknologi yang lebih efektif. Lalu selanjutnya adalah daftar pustaka dan mengenai materi-materi yang kita ambil di presentasi eh, presentasi sekarang. Nah, sekian dari presentasi kelompok 11. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Kami tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.